Tanggal 14 Februari, hari ke-45. Refleksi dan penyembahan. Hati yang disucikan. Mengganti penampilan luar tidak akan pernah menyucikan hati yang kotor. Refleksi. Apa yang Anda ulangi akan Anda ingat. Apa yang Anda ulangi akan Anda ingat. Sepanjang bacaan dalam Imamat dan Bilangan minggu ini, ada kata-kata yang terus terdengar seperti gema, kudus, najis, penebusan, akulah Tuhan Allahmu. Pengulangan itu bukan tanpa alasan. Tuhan sedang menanamkan satu kebenaran penting. Dia adalah Allah yang kudus, dan umat-Nya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Namun kekudusan yang Tuhan maksudkan bukan sekedar ritual lahiriah, bukan hanya tata cara korban, bukan hanya aturan tentang makanan atau kebersihan jasmani. Ketika hati umat menjadi najis oleh dosa dan pemberontakan, Tuhan menyediakan jalan pendamaian melalui korban di atas mezbah. Setiap hari, bangsa Israel melihat asap korban yang naik ke langit. Mereka mendengar suara hewan yang disembelih dan mencium bau darah yang tertumpah. Semua itu menjadi pengingat nyata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kekudusan bukan soal memperbaiki kemasan luar. Kekudusan adalah soal isi hati yang dibersihkan di hadapan Allah. Adorasi. Bayangkan tangan Anda penuh lumpur. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda perlukan untuk membersihkan tangan sebelum bekerja di bengkel? Mungkin cukup mengelapnya sekilas. Apa yang diperlukan sebelum Anda makan? Sabun dan air mengalir. Apa yang diperlukan agar tangan tetap bersih saat mengenakan pakaian putih? Lebih banyak sabun, mungkin air panas. Apa yang diperlukan sebelum melakukan operasi besar? Proses panjang, disinfektan kuat, dan perhatian yang serius. Lalu satu pertanyaan penting. Apa yang diperlukan agar tangan dan hati Anda cukup bersih untuk berdiri di hadapan Tuhan? Bukalah Mazmur pasal 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Standar Tuhan bukan hanya tangan yang bersih secara lahiriah, tetapi hati yang murni secara batiniah. Dan disinilah Anda menyadari bahwa tidak ada usaha manusia yang cukup untuk mencapai standar itu. Aplikasi. Surga adalah tempat yang dipersiapkan bagi orang-orang yang telah dipersiapkan. Yesus mengajarkan Anda berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu. Lukas pasal 11 ayat 2. Allah yang kudus tidak dapat berkompromi dengan dosa. Lalu, bagaimana manusia berdosa dapat masuk ke hadirat-Nya? Tidak ada sabun rohani, tidak ada ritual, tidak ada usaha moral yang sanggup menyucikan dosa Anda. Harapan Anda hanya ada pada karya Yesus Kristus. Dan karena kehendak-Nya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 10. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Mungkin dahulu ibu Anda sering bertanya, sudahkah kamu mencuci tanganmu? Namun suatu hari nanti, pertanyaannya akan jauh lebih dalam. Apakah tanganmu bersih dan hatimu murni?
Jika Anda belum yakin bagaimana menjawabnya, ambillah waktu hari ini untuk membaca Ibrani pasal 10. Renungkan kasih dan pengorbanan Kristus bagi Anda. Kekudusan sejati bukanlah hasil perbaikan diri, melainkan anugerah yang diterima dan dijaga setiap hari di dalam Kristus. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.